Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wassayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rezeki, karunia, kenikmatan, kesehatan, yang mana alhamdulillah sehat kita gunakan untuk taat, dan sehat kita tidak kita gunakan untuk maksiat. Dan bersyukur kita kepada Allah dalam segala kondisi, dalam segala cuaca, yang mana alhamdulillah Allah turunkan hujan, Allah turunkan gerimis, dan mungkin ada saudara kita yang terkena banjir di rumahnya, ada yang kemasukan ketika saya tadi mengisi di Telogosari. Dan saya doakan semoga diberikan Allah Ta'ala kesabaran, sehingga sabarnya itu mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Istiqomahnya kita di sini juga merupakan sebuah anugerah hidayah dari Allah Ta'ala. Kita masih bisa hadir di majelis ilmu, dan semoga kelak doa kita yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah. Wafatkan kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nomor kali sholawat ugi salam monggo kita haturkan kepada uswah hasanah kita semuanya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberikan Allah Ta'ala istiqomah mengikuti sunnah sampai akhir hayat, dan insya Allah kelak di yaumul qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa kita mulai majelis kita dengan suratul Fatihah, kemudian lanjut surat Al-Bayyinah. Ayatipun sakniki ayat ke-6 dan ke-7 ya. Ayat ke-6 dan ke-7 yang kita bahas. Kemarin terakhir bahas ngantos ayat ke-5 ya. Wadzalika dinul qayyimah. Ya, ini sampai ayat ke-5. Sampun nggih. Surat Al-Bayyinah ayat ke-6 dan 7. Ya, tahsin bareng bengkel ngajinya dulu, yaitu di surat Al-Bayyinah ayat 6 dan 7. Baik, bismillah, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Mohon izin Bapak Ibu, saya kok teringat masa lalu ya. Pertama kali saya kesini itu bawa buku tahsin. Yang spesial dari jamaah di sini itu sampai sekarang belum ada yang menyelesaikan ujian sama saya begitu. Ya alhamdulillah, semoga ada yang sowan ketemuan gitu. Hanya sekedar untuk menyelesaikan setoran bacaan buku saya. Bukunya masih utuh Bapak Ibu di rumah? Masih Bu? Masih alhamdulillah ya Bu ya. Diagendakan. Diagendakan khusus kalau di sini talaki belum bisa jalan ya. Diagendakan khusus insya Allah. Atau mungkin ini kan asarnya jam 2:30. Saya tadi selesai bengkel ngaji di Tlogosari itu jam 4:15. Ada jeda lumayan alhamdulillah ya. Bulan depan yang mau khusus talaki sama saya janjian dulu setengah jam atau 1 jam sebelum waktu maghrib. Ini mumpung masih ingat Pak, insya Allah. Semoga Allah berkahi ya. Dan semoga ada yang semangat untuk sekedar membacakan bukunya di depan saya gitu ya. Semoga insya Allah ada beberapa jamaah di sini yang selesai buku bengkel ngajinya ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Silakan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Silakan. Ihdinas shiratal mustaqim. Semangat nggih, monggo ya. Meskipun dalam keadaan kita mungkin enaknya rebahan kalau dingin-dingin gini Pak ya. Tapi kita bangkit dari rasa malas untuk senantiasa beramal soleh, karena kita nggak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satu orang pun harusnya itu yang sombong dengan amalnya, nggak ada, dan harusnya nggak boleh. Yang benar adalah merasa kurang dengan amal. Nah, ini tolong diingat ya, merasa kurang dengan amal. Ayat ke-7 kita wasol. Semoga kuat nafasnya insya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana Bu? Berat Bu? Berat, tak ulangi lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Silakan, yuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, stop. Ya, berhenti di alaihim yang kedua.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Monggo. Amin. Namanya mat lazim mutaqal kilmi, Bapak Ibu. Kuwi apa meneh berarti mboten napa-napa, sing penting betul macane nggih. Mat lazim mutaqal kilmi dibaca 6 harokat. Dol ditambahkan namanya nabr. Nabr niku di kitab tajwid ada yang membahas, ada yang tidak. Tetapi nabr ini kalau kita bahasakan secara mudah itu dinaikkan suaranya utawi nak basa Jawane rodok digetke, Pak. Paham nggih, Pak? Digetke sithik. Waladdallin. Ya, ini nabernya tadi, Pak. Bol. Nah, menaikkan apa, Pak? Menaikkan suara, ya. Namanya an-nabr, ya, menaikkan suaranya, atau bahasa kita yang gampang lah, ya rodok digetke sithik ya. Nah, itu biar suaranya naik kan gitu, ya. Kita lanjutkan ayat ke-6 dan 7 surat Al-Bayyinah. Monggo yang bawa HP buka saja Al-Bayyinah 67. Ya, di searching ada, silahkan. Yang penting nyimak, ya, nyimak bacaan dan menirukan ayat yang dibaca gurunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Monggo. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. 2 rakaat monggo. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi hanya tidak boleh terlalu panjang ya, hanya 2 harokat saja. Ula mat wajib mutasil ya 5 harokat. Ulaika hum syarrul bariyah. Silakan. Kita selesaikan ya 6, 7, 8. Alhamdulillah. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. 1, 2, 3 silakan. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati. Gak kuat, Pak? Oh, gak kuat. Saya ya gak bilang, Pak. Namanya tahsin itu bilang saja. Ustadz dibantu berhenti ya itu ya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihat. Monggo. Innalladzina amanu wa 'amilus wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Silakan.
Nggih. Jadi ini sudah kuat ya Pak nggih. Ya, sudah kuat ya. Jadi pas ya. Kita ambil nafas nggak apa-apa, yang penting diulangi sebelumnya. Waqaf ibtidak lagi kan begitu. Ayat ke-8 ya, yang bawa mushaf dibalik, yang bawa HP di scroll. Diturunkan ke bawah nggih. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Dawa mboten, Pak? Oh, kedawan. Nggih, pangapunten niki kathah dengunge. Kula nggih, monggo kula nganu pun. Napa nggih? Kula berhenti mawon pun nggih. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Monggo. Ya, berhenti di situ. Kita ulangi lagi dari surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Berarti jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Nah, itu apa namanya? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik, kita mulai ya. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Monggo. Jannatu 'adnin tajri di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya ya. Tapi kalau kuat itu lebih bagus berhenti di tahtihal anhar. Tapi kalau kuat ya, tapi kalau tidak kuat ya sudah ya, semoga bisa berhenti di tadi ya. Tapi sebenarnya paling bagus tadi, artinya lebih sempurna Pak nggih. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Silakan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ada haknya sedikit nampak ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Silakan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Silakan. Dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, ini tahsin surat Al-Bayyinah. Diulangi sekali lagi ya Bapak Ibu nggih. Ya, biar enak ngajinya kita ya. Sempurna ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Monggo. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin wal musyrikina fi nari jahannam
khalidina fiha. Monggo. Ulaika hum syarrul bariyah. Monggo panjang. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Silakan. Nah, kuat ternyata ya, alhamdulillah ya. Sekarang biar artinya sempurna saya revisi. Tadi artinya surga Aden yang mengalir. Kalau berhentinya di tadi yang pertama ya. Sekarang kita coba semoga nyampe yang minta tial anhar, tapi kalau ndak bisa ya sudah. Jannatu Aden. Nah, surga Aden gitu ya. Karena di Allah ciptakan juga surga namanya surga Aden ya. Jadi surga yang termasuk surga yang tingkatannya kita rindukan semuanya ya. Tapi surga paling tinggi ya Jannatul Firdaus ya. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Ya, usahakan rada cepet enggak apa-apa. Yang penting kuat sampai anhar itu sudah artinya pas ini Pak. Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Hitungan ketiga bismillah, semoga kuat. 1 2 3. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Pas Pak. Entek Pak. Ya, enggak kuat nafasnya Pak ya. Ya, ini gini Bapak Ibu. Kadang saya itu kalau pas ngajar ngaji itu mendapatkan pertanyaan dengan orang yang nafasnya pendek itu agak sabar. Sehingga saya kalau mau mewakafkan ini kan kudu apa Pak? Kudu pas gitu maknanya gitu. Enggak sembarangan. Kalau tadi kan misalnya Jannatu Adnin tajri, surga Aden yang mengalir. Nah, kurang minta tihal anhar gitu ya. Makanya ketika kita ngaji ini kan insya Allah kalau kita niatnya belajar lillah, Allah mudahkan kita kok Pak untuk membetulkan bacaan yang mungkin tadi kita bacanya kurang tepat atau wakofnya kurang tepat begitu ya. Sehingga ini bisa kita revisi ya. Kalau seandainya mau ancang-ancang dari surga Aden, ya kita berhentinya tadi. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu Aden. Nah, tapi kan harus pas. Surga Aden. Ya, kemudian Anda lanjutkan lagi. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ngoten nggih rodok napa Pak? Nggih jane sami mawon jenengan rodok peksokke sithik tekan minta tihal anhar niku nggih sami. Nggih. Jenengan sami kudune semangat kuat lah muga-muga kan ngoten niku nggih. Saya ulangi lagi dari ibtidaknya tadi ya. Maaf ya seandainya ada yang kurang tadi, maka saya ulangi lagi. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Monggo.
Jannatu adnin tajri. Nah, tak kasih tipsnya Pak. Jadi anak saya itu sekarang menirukannya begini Pak. Dia kalau lihat ayatnya panjang, dia ambil nafas, pas posisi nafasnya naik, baru diucapkan ngajinya. Contoh, nah posisi naik. Tapi kalau posisi jenengan jannawas, wis ki alamat mengko tekan terakhir wis mepet nggih. Karena nggak ada ancang-ancang. Jadi kadang anak saya kalau ini panjang dia gini dulu. Nah gitu. Jadi ambil nafas pol baru diucapkan. Pas posisi nafasnya naik. Jangan pas posisi turun ya. Paham nggih? Ini kan naik. Jan. Nah, coba tirukan saya, naik dulu. Jan, monggo. Ya. Nah, coba sambil diucapkan pas posisi naik. Jan. Nah, sekarang posisi naik saya dulu. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Turah wakeh Pak. Turah insyaallah. Nah, coba yuk, coba ya. 1 2 3 nafas naik, jangan langsung ngucapin nggih Pak nggih. Yuk. 1 2 3. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Pripun Pak? Pas. Kuat nopo? Turah nggih Pak, turah. Turah alhamdulillah. Masya Allah ya. Ya Allah berkahi semuanya yang ngaji di tempat ini ya Allah, amin. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Silakan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Silakan. Dzalika liman khasyiya rabbah. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, kita lanjutkan pembahasan kitab ringkasan tafsir ya, Ibnu Katsir di ayat ke 6, 7 dan 8. Monggo mulai fokus malih kita dengarkan. Innalladzina kafaru, sesungguhnya wong-wong sing kafir niku min ahlil kitab, yakni ahlil kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Ya, di sini Allah Ta'ala ngabarkan tentang tempat kembali orang-orang jahat dari orang-orang kafir ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik, bahwasanya mereka pada hari kiamat nanti fi nari jahannam khalidina fiha, mereka akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Yakni mereka akan menetap di dalamnya, mereka juga tidak akan dipindahkan darinya. Nyuwun sewu pangapunten, nak jenengan pernah ngaji tentang tingkatan iman enten 3, aslul iman, al iman al wajib, al iman al mustahab. Al aslul iman niku wonge tesih muslim ning fasik. Maksudnya ngeten, wonge muslim ning kadang salate bolong, wonge muslim kadang boten poso Ramadan, padahal sesuk insya Allah pertengahan Februari ajeng Ramadan malih. Nggih boten Pak Bu? Allahumma salimna Ramadan wa salimna Ramadan. Amin. Donga sing akeh Pak, para salaf dulu doanya kepada Allah itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Nah nih,
November, Desember, Januari, Februari. Berarti telung sasi setengah kira-kira Pak. Punjul sithik lah. Ya. Dulu mereka itu mintanya kepada Allah, ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan ya Allah. Itu jauh-jauh hari Pak. Karena maaf, saya kalau kemarin Rabu itu berbicara adab kepada Allah di jamaah saya di daerah Boyolali. Di situ saya mendapati bahwasanya muhasabah kita itu apa? Kita harus memperbanyak istighfar karena sesungguhnya Allah itu maha baik. Buktinya Allah Ta'ala telah menutup aib kita sampai sekarang Pak. Bahkan kita ini sebenarnya seorang pendosa yang sekarang terus bertobat memperbaiki diri agar memang insya Allah pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dimasukkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maaf, seandainya ya, ada ulama saya lupa namanya ya, seandainya dosa itu mengeluarkan bau, maka tidak ada orang yang dekat dengan kita. Paham ya Pak? Seandainya dosa itu mengeluarkan bau. Wih, aja cedak Ustaz tulis ngopo. Wah, ini ra enak. Kita akan dosa ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, hati-hati Pak. Ya Allah. Maka maha baiknya Allah kepada kita, terima kasih ya Allah, Engkau telah menutup aibku. Engkau telah menutup aib kita semuanya. Dan jangan sampai kita ceritakan masa lalu kita kecuali untuk diambil hikmah atau pelajaran. Aja cerita sembarangan perti ora aku dhisik lho nglakoni iki. Padahal itu semuanya dosa dan itu sudah ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya teringat kenapa Pak? Orang-orang kafir kan kekal di dalam neraka. Nak wong muslim meskipun fasik pokokean dosa iki lho, sementing dhek muslim, sesuk niku tetep bakalan mlebu swarganipun Allah Ta'ala meskipun ngicipi neraka riyin. Nggih mboten Mas? Insyaallah ngoten. Selama dia muslim mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas ditimbang, delalah catatannya menerima dengan tangan kiri, timbangan amal buruknya lebih banyak. Yes, kojur mlebu neraka, Pak. Dan doa kita kepada Allah sebelum salam apa Pak? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nih, minta kepada Allah 4. Mula nak saderenge salam ki aja kesusu. Donga sing akeh, ada disunahkan itu doa. Doanya yang pernah saya baca ada 2. Yang kedua, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian jenengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dibaca sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Baca 2 doa ini. Kalau enggak satu aja tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungi aku ya Allah dari neraka jahanam ya Allah, dari azab kubur ya Allah. Padahal orang itu bisa jadi hidupnya di alam kubur itu lebih lama daripada di dunia. Wa min fitnatil mahya wa mamati, fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan fitnah dajjal laknatullah alaihi. Nah, neng yo nak ngertos ngeten iki Pak nggih, pangapunten ya, muga-muga nggih aja ngasi, muga-muga mboten kula lan panjenengan rasake mlebu neraka riyin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi mboten langsung mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Sing penting ngoten, miftahul jannah niku ngertos. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kan ngoten. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah niki artinipun mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Wong kafir dibakar ning neraka, dicelupke balik meleh, kulite nglupas, dibalikke meleh, celupke meleh. Ngoten niku mbuh ngantos kapan ya? Khalidina fiha abada. Ya, wis tekan sak lawas-lawase ya. Kekal di dalamnya ya. Mereka itu seburuk-buruk makhluk yang diciptakan dan diadakan oleh Allah Ta'ala. Artinya mereka yang masuk ke neraka jahanam masih kekal itu adalah seburuk-buruk makhluk. Wah, jane Abu Lahab ngantos sakniki iki nyesel ya Abu Lahab itu. Ya. Sampai namanya disebut di dalam Al-Qur'an loh, Masya Allah. Ya. Kalau saiki teng mriko dadi apa Mas Bisi? Apa dadi kowe makamnya itu ya? Itu di Saudi ya. Ya, di dekat Mekah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula lanjutke teng mriki ayatipun sakniki ayat ke-7 ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, Masya Allah ya Pak nggih. Wong sing gadahi iman muga-muga kaya awake dhewe sedaya ngeten iki, terus mengerjakan amal soleh, udan pengajian mangkat, atine resik, semangat. Masya Allah. Nah, jadi ini kita dikatakan oleh Allah Ta'ala adalah sebaik-baik makhluk. Nah ini. Kemudian Allah memberitahu tentang keadaan orang-orang baik yang beriman dengan hati mereka dan yang mengerjakan amal soleh dengan anggota badan mereka, ya. Maksudnya nggih, anggota badan itu mengerjakan kebaikan, yo sholat, yo poso, yo zakat, yo sedekah, yo ngaji. Bahwasanya mereka adalah sebaik-baik makhluk. Nah, di ayat terakhir ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita rindukan semuanya, jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Rabb mereka. Maksudnya balasan di hari kiamat nanti, jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, sungai susu, sungai Homer ya toh. Jenengan nyemplung renang ya toh. Kemudian minum Homer, sungai Homer di situ mabuk mboten Mas? Mboten. Enggak memabukkan ya. Bahkan tidak merasa kenyang. Nah, wis sak puase ya. Jenengan warep nyemplung karo mangap ngoten niku nggih misale nggih. Waduh, nah atau mriki renang karo mangap kelelep Mas nggih. Nih Mas, biasa renang ya Mas yo. Wah ini nak misalnya renang karo mangap niku kelelep. Tapi kuasa Allah ya, kita nggak bisa membayangkan nikmatnya surga nanti seperti apa. Yang jelas kita tidak akan kehausan dan tidak akan kenyang. Ya, ya artinya semua kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan yakni tidak akan pernah putus dan tidak akan berakhir. Wah, Masya Allah. Ora pedot-pedot Mas, terus nikmat terus. Nah, Masya Allah nih ya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka. Derajat keriduan Allah atas mereka lebih tinggi daripada berbagai kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah atas apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka berupa anugerah yang sangat besar
yaitu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, nikmat yang paling nikmat di surga nanti itu adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tabir. Ya, perhatikan baik-baik. Nikmat yang paling nikmat nanti ketika kita masuk surga, kita bisa melihat sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tabir. Yang mana dulu Nabi Musa alaihissalam pengen melihat, kemudian hancur gunung pingsan. Tapi kita insya Allah, demi Allah, kita ingin masuk surga, mendapatkan kenikmatan, segala kenikmatan, dan yang paling nikmat adalah kita bisa melihat sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini yang kita inginkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti laki-laki yang mendapatkan bidadari, perempuan tidak iri karena perempuan menjadi ratunya bidadari. Ya, perempuan menjadi ratunya bidadari. Nah, perempuan mendapatkan apa? Pernak-pernik perhiasan yang ada di surga. Masa yo enek sing tekon, Pak Ustadz, aku engko entuk bidadara ora kan. Oh, ora entuk Mas bidadara. Eneke yo bidadari surga itu. Ya. Pernak-pernik perhiasan, Bu. Wah, wong wedok niku wis normal, seneng kalih perhiasan. Mula nak bojone nesu lho, Pak. Jenengan jak ning toko emas trake tang delok tok balik meleh. Iki wis bunga sik seneng weh. Arep tuh arep ditukokno emas tenan iki. Masyaallah tibake tekan kono gur delok sik. Wah, ora apa-apa Bu, iki engko sesuk bulan ngarep rung bayaran misale ngoten. Ternyata memang Masya Allah ya, pernak-pernik perhiasan itu memang disukai yang namanya wanita ya. Kemudian dzalika liman khasya rabbah, yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya, yakni balasan ini akan diberikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, juga yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ya. Maka hadis yang masyhur kan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Matur suwun sampun rampung iki ayat niki marai bahagia niki Pak insyaallah, yaitu kita insyaallah kalau baca ayat ini semakin yakin Allah menciptakan surga, dan semakin yakin insya Allah kita semuanya dimudahkan masuk surganya Allah. Dan yang paling penting ya Allah, semoga kita tidak ngicip neraka riyen atau tidak merasakan neraka dulu ya. Amin ya robbal alamin ya. Karena yo ngeri itu siksa di neraka itu, ada yang kepalanya dipukul pecah balik meleh ya, wetenge bledos balik meleh kan ngoten niku. Wah, enten sing dipangan ula tugel-tugel balik meleh. Enten apa meleh niku? Wah, dicelupke teng neraka, diambil kulitnya lupas balik meleh. Ngoten, tsumma yamutu fiha wala yahya, ora urip ora mati ning lara, Pak. Saestu, Pak, ora urip ora mati tapi lara. Soalnya sudah enggak ada kematian. Mending-mending wis hilang ya, mati ya. Itu enggak ada kematian ya. Artinya memang orang itu merasakan sakit tapi tidak mati. Nah, itu siksa di neraka itu ngerinya kayak gitu ya. Masya Allah, mulano enten wong lanang sing mlebu swarga ngoten disambut bidadari ya. Hadza hurunain. Wah, Masya Allah, iki bidadari saya ya Allah. Tidak, bidadarimu ada di dalam. Dibuka pintu rumahnya, Masya Allah, ketemu lagi, ternyata pembantunya, dikira bidadari. Terus ditanya, bidadarinya di mana? Alhamdulillah ada di dalam kamar. Pas dibuka pintu kamar, alhamdulillah ketemu bidadarinya, Pak, yaitu ratu bidadarinya, yaitu siapa, Pak? Istri yang menemaninya di dunia. Masya Allah, alhamdulillah ya. Muga-muga ora enek sing ngomong ketemu kowe menehan gitu. Kudune seneng yo to. Ngerti bojone ning swarga iki yo. Seneng gitu Pak G ya. Jadi cinta sehidup semati ya kan. Kita itu cinta karena Allah dan berharap dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Matur suwun, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.